Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika khatamin nabiyyi sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadinil mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, jamaah subuh, Ahibbaur Rahman, para kekasih Allah yang berbahagia. Dalam salah satu kajian yang lalu, saya sudah menegaskan bahwa Islam sangat merindukan adanya sebuah komunitas, sebuah masyarakat yang saling cinta mencintai. Masyarakat yang dalam bahasa Arabnya disebut sebagai masyarakat yang mutahabbi, mujtama'ul mutahabbi, jama'atul mutahabbi, komunitas yang saling mencinta satu sama lain. Cinta yang tidak bertepuk sebelah tangan, tapi cinta yang datang dari kedua belah pihak, saling mencinta satu sama lain. Bukan komunitas yang satu bertindak sebagai pihak yang dicintai, sementara pihak yang lain tugasnya hanyalah mencintai pihak yang satunya itu. Pihak yang mencintai ini disebut pihak muhibbin. Orang Jawa menyebutnya mukibbin. Dia tugasnya adalah mencintai orang-orang yang harus dicintai tadi. Dan orang-orang yang harus dicintai tadi merasa tidak perlu mencintai pihak yang mencintai. Karena dia keberadaannya adalah sebagai pihak yang dicintai. Sehingga dia merasa halal hukumnya untuk berbohong, untuk mempelkoto, untuk memperdaya, bukan memberdayakan, tapi untuk memperdaya, melecehkan, merendahkan, dan lain sebagainya terhadap pihak yang mencintai. Itu bukan bagian dari ajaran Islam. Ya, bukan bagian dari ajaran Islam. Dalam bahasa Arab dikatakan itu laisa minal islami fi syai'. Sama sekali bukan ajaran Islam. Yang satu hanya bertugas dicintai, yang satu pihak mencintai.
Dan ini ada kecenderungan cintanya berlebihan karena merasa memang tugasnya mencintai. Yang dicintai itu tidak karu-karuan, tetap harus dicintai. Sampai-sampai ada istrinya diminta oleh pihak yang dicintai itu, pihak yang mencinta mau ceraikan istrinya supaya bisa dinikahi oleh pihak yang dicintai tadi. Ini tidak ada dalam Islam ajaran kayak gini. Ini diapusi, disuruh membeli tasbih seharga 10 juta. Kalau ini tasbih berasal dari ini dan ini yang memakai dulunya adalah seorang ulama besar, ya, seorang tokoh. Mau di Pelkoto membeli tasbih seharga 10 juta. Ini saking hormatnya saking cintanya kepada pihak yang dicintai itu. Itu tidak dikenal dalam Islam ajaran yang seperti itu. Yang ada dalam ajaran Islam ialah komunitas yang mutahabbi, yang saling mencintai. Tidak boleh yang satu mempelkoto yang lain. Untuk itu saya mengutipkan sebuah hadis Nabi. Hadis ini sahih, riwayat dari Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, dan diperkuat juga oleh 2 orang perawi hadis yang terkenal, yakni Al-Imam Abu Dawud dan Al-Imam At-Tirmidzi. Jadi riwayat 3 orang ahli hadis ini. Hadis ini berasal dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Disebutkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala walladhi nafsi biyadihi la tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minuna hatta tahabbu. Ala adullukum ala syai'in in fa'altumuhu tahabbtum afsus salama bainakum. Artinya diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridai beliau, bahwa sesungguhnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sabdanya adalah walladzi nafsi biyadihi, demi dia, demi zat yang jiwaku, diri Muhammad ini biyadihi, ada pada kekuasaannya, ada pada tangannya kekuasaan Allah. Demi dia, demi Allah, di mana Muhammad ini berada dalam genggaman kekuasaannya. Ini sebuah sumpah, sama dengan sumpah wallahi. Demi Allah, yang diri Muhammad, jiwa Muhammad berada dalam genggaman kekuasaannya. La tadkhulunal jannata hatta tu'minu. Kamu tidak bisa masuk surga
hatta tu'minu, sehingga kamu beriman terlebih dahulu. Di sini digunakan huruf la. La artinya tidak. Dalam bahasa Arab disebut la an-nafiyah, atau kita mengenalnya dengan la nafi. Kata la yang menunjukkan arti tidak, menidakkan, menegasikan, menafikan, meniadakan, artinya tidak. Cuma dalam bahasa Arab perlu diketahui, la ini tidak selalu berarti meniadakan kebenaran, meniadakan keabsahan, tapi nanti ada la yang lain. Nah, dalam kalimat la tadkhulunal jannata, la-nya betul-betul menunjukkan arti tidak sah, tidak boleh. Kalau nyelonong mau masuk, mesti terusir. Karena memang persyaratan untuk masuk itu haruslah dengan iman. La tadkhulunal jannata. Kamu tidak bisa masuk surga, tidak sah untuk masuk surga. Namanya ini nafyus syihah, menafikan kesahihan, keabsahan. Kamu tidak bisa masuk surga. Berarti masuk surga itu tidak bisa dilakukan tanpa tiket iman. Jadi iman ini adalah tiket khusus bagi orang, bagi manusia untuk masuk surga. Kamu tidak bisa masuk surga hatta tu'minu, sampai kamu beriman terlebih dahulu. Alhamdulillah, kita sudah memiliki tiket itu. Sehingga harapan kita untuk bisa masuk surga kelak di hari kiamat bukanlah angan-angan, tapi memang sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan di sini Rasulullah menyatakan hal itu dalam bentuk sumpah. Demi Dia yang diriku, jiwaku ada di tangannya, adalah dalam kekuasaannya. Kamu tidak bisa masuk surga kecuali dengan tiket iman. Wala tu'minuna. Nah, di sini ada la lagi. La. Ini la nafiyah juga, la nafi. La untuk meniadakan. Tapi berbeda dengan la yang di awal tadi. La di sini bukan menunjukkan nafyus sihah, meniadakan keabsahan, meniadakan kesahihan. Tapi kata para ulama, nafi di sini adalah nafyul kamal, meniadakan kesempurnaan, bukan meniadakan keabsahan. Sehingga hadis ini terjemahannya adalah wala tu'minuna, bukan kamu tidak beriman, tidak sah imanmu, tapi artinya wala tu'minuna imanan kamil. Dan kamu tidak beriman dengan iman yang sempurna hatta tahabbu, sehingga kamu sekalian saling mencintai. Saling mencintai. Jadi kalau kita ingin iman kita itu sempurna, maka ada syarat untuk itu, yakni saling mencintai satu sama lain. Kalau antara kita eker-ekeran, kalau antara kita
bersengketa, berselisih, dan lain sebagainya. Entah itu dalam soal politik, pilpres, pilkada sekarang itu. Sleman kan pilkada, ada 2 pasangan, head to head. Lalu membuat kita, misalnya, membuat kita sebagian kita eker-ekeran satu sama lain karena perbedaan pilihan, maka itu menyebabkan iman kita tidak sempurna. Jadi kalau ingin iman kita itu sempurna, jagalah perasaan saling mencinta satu sama lain. Wala tu'minuna hatta tahabbu. Dan imanmu tidak akan sempurna sehingga kamu saling mencintai. Kata mutahabbin yang saya sebutkan, mujtama'ul mutahabbin, jama'atul mutahabbin, komunitas yang saling mencintai. Itu sama dengan kata-kata hatta tahabbu. Tahabba, yatahabbu. Ya, yatahab. Wa huwa mutahabbu. Jamaknya mutahabbun atau mutahabbi. Sehingga kamu saling cinta mencintai. Lalu Nabi melanjutkan. Ala adullukum ala syai'in. Maukah kalian aku tunjukkan kepada sesuatu in fa'altum tahabbtum. Yang jika sesuatu itu kamu lakukan, kamu akan menjadi saling cinta mencintai. Gelem ora kalau bahasa Jawa itu. Gelem ora tak kandhane, tak tunjukke marang sesuatu yang apabila kamu kerjakan sesuatu itu, kamu akan menjadi komunitas yang saling mencintai, tidak saling berselisih. Sebelum para sahabat Nabi menjawab na'am atau apalah, atau dalam bahasa Jawa monggo, ya sak kecoe pun, sebelum para sahabat menjawab seperti itu, Rasulullah sudah menjawab sendiri. Afsus salama bainakum. Sebar luaskanlah salam di antara kamu. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang kami hormati. Ini sumpah Nabi. Jadi bukan pernyataan main-main. Bahwa dengan menyebar luaskan salam, itu akan menciptakan sebuah masyarakat, sebuah komunitas yang saling mencinta. Dan itu merupakan prasyarat bagi kesempurnaan iman. Sekarang kita lihat praktek dalam masyarakat kita. Ucapan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh misalnya, sudah begitu populer, sudah begitu tersosialisasi dalam masyarakat kita, khususnya masyarakat Islam di Indonesia. Sampai-sampai orang non-Islam pun ikut mengucapkan. Cuma yang menjadi pertanyaan, mengapa masyarakat atau komunitas yang saling mencintai itu kok belum juga terwujud dalam kenyataan? Ketegangan antara Muslim yang satu dengan Muslim yang lain, antara ormas Islam yang satu dengan ormas Islam yang lain.
antara partai yang berafiliasi kepada Islam, yang satu kepada yang lain, masih tetap berlangsung. Pertanyaannya, ini ada apa? Padahal Nabi sudah menegaskan dalam bentuk sumpah bahwa apabila kamu kerjakan sesuatu itu, kamu akan saling cinta mencintai. Kok itu tidak kunjung terwujud? Jawabannya adalah bukan sabda Nabi ini yang bohong. Bukan agama kita yang salah. Agama kita sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah agama yang unggul, tidak bisa diungguli oleh yang lain. Ada hadis yang sangat populer, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi, atau al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Itu hadis Nabi. Islam itu ya'lu, Islam itu unggul, di atas, wa la yu'la alaihi. Dan Islam itu tidak bisa diungguli dari segi ajaran, dari segi konsep, dari segi ide. Memang Islam itu tidak tertanding. Konsep ketuhanannya sangat-sangat jelas. Konsep tauhid, konsep dalam kehidupan bermasyarakatnya dan lain sebagainya, sangat-sangat hebat. Jadi kesalahan apabila antara apa yang disabdakan oleh Nabi, antara apa yang diajarkan oleh Islam dengan kenyataan dalam kehidupan umat Islam itu tidak klop, tidak match, tidak matching, ya, tidak sesuai dengan kenyataan, ya, yang diajarkan tidak sesuai dengan kenyataan, kesalahan itu bukan pada agamanya. Laisal aibu fi dinina. Saya pernah melontarkan hal ini ketika mengikuti sebuah seminar di Dakar, Senegal, sekitar tahun 2008. Di Dakar, Senegal, saya kemukakan laisal aibu fi dinina, di annahu kama yaqulur rasulul a'zam alaihi salatu wassalam, ya'lu wa la yu'la alaihi, walakinnal aiba kullal aibi fi tadayyunina. Kesalahan atau aib bukanlah pada din kita, bukan pada our religion, bukan pada agama kita. Mengapa? Karena sebagaimana ditegaskan oleh Rasul yang agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama kita itu ya'lu wa la yu'la alaih, unggul dan tidak bisa diungguli. Walakinnal aiba kullal aibi fi tadayyunina. Tapi kesalahan yang fatal, yang sungguh-sungguh fatal adalah tadayyun kita. Bukan pada dinnya, bukan agamanya yang salah, tapi tadayyun kita. Apa itu tadayyun? Tadayyun itu cara kita beragama, pola keberagamaan kita. Bagaimana pola keberagamaan kita? Pola keberagamaan kita itu adalah terpaku pada aspek zahir, aspek lahiriah,
dengan mengabaikan aspek batin. Yang penting apa yang tampak di luar, mazhar. Sedangkan yang inti pokok di dalam sering kita abaikan. Pola keberagamaan kita itu lebih mazhari ketimbang jauhari. Jadi dalam agama itu ada yang disebut mazhar, ada yang disebut jauhar. Mazhar itu penampakan yang zahir, penampakan yang di luar. Sedangkan jauhar adalah substansi, isi, inti dari sesuatu itu. Kita dalam beragama harus diakui lebih banyak mementingkan mazhar, lebih banyak mementingkan aspek lahiri hariyah dengan mengabaikan aspek batin. Coba dilihat ucapannya assalamualaikum, tapi yang dilakukannya justru kebalikan dari assalamualaikum. Orang datang ke rumah seseorang, kebetulan seseorang ini lain jenis perempuan, yang perempuan ini ditinggal oleh suaminya sebagai TKI ke Brunei Darussalam atau ke Saudi Arabia atau ke Cina dan lain sebagainya. Datang untuk diganggu, ya, digoda. Orang mau menggoda istri orang lain yang sedang kesepian, datang mengucapkan assalamualaikum. Padahal assalamualaikum itu doa dari orang yang mengucapkan kepada orang yang diucapin salam. Semoga keselamatan senantiasa menyertai kamu. Tahu-taunya dia datang untuk menimbulkan prahara dalam rumah tangga orang yang didatangi. Ini kan tidak sesuai antara apa yang diucapkan antara mazhar dengan jauhar, ya, antara apa yang lahiriah dengan apa yang ada di dalam hati sanubarinya. Ini ada lagi orang datang, saya ingat itu di daerah asal saya, orang mau berkelahi dengan musuhnya. Datang ke tempat musuhnya bawa celurit. Sambil mengucapkan salam di pintu itu. Assalamualaikum. Sambil ngetok-ngetok pagar, isinya apa? Hai, kalau kamu memang laki-laki, keluar. Keluar. Tapi kalau kamu perempuan, kalau tidak berani berarti kamu perempuan. Coba. Dia datang dengan ucapan salam. Tapi nantang berkelahi. Atau dalam bahasa Maduranya itu carok. Apa yang begini? Ucapannya keselamatan, tapi yang dibawa adalah tantangan untuk membunuh, saling untuk berkelahi. Inilah sebabnya pada tahun 80-an, 90-an itu kita mendengar pernyataan dari almarhum al-maghfurullah Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur yang mengatakan, "Mbok, assalamualaikum itu diganti saja dengan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam." Wah, banyak orang mencak Gus Dur ngawur.
Tidak ngerti dia perbedaan antara selamat pagi, selamat siang dengan assalamualaikum. Dia tidak paham bahwa assalamualaikum itu doa. Sedangkan selamat pagi itu cuma ucapan basa-basi. Tidak paham ya. Ya tidak mungkin Gus Dur tidak paham itu. Gus Dur itu kiai, pendidikan pesantrennya mateng, dari Jombang, dari Krapyak, Yogyakarta, ya. Lalu ke Magelang, Tegalrejo, lalu ke Baghdad, ke Mesir. Jadi tidak mungkin beliau tidak paham bahwa ucapan assalamualaikum itu adalah doa. Seperti dikemukakan oleh para ulama, assalamualaikum itu bisa diartikan dua. Kalau Bapak mengucapkan salam assalamualaikum, itu artinya adalah bisa dua macam. Assalamu di situ adalah salah satu di antara al-asmaul husna, ya kan? Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Ya, salah satu nama Allah yang terbaik adalah As-Salam. Ketika kita mengucapkan Assalamualaikum, maka ini bisa berarti semoga Allah yang namanya adalah As-Salam senantiasa menyertai kamu. Wa rahmatullahi, demikian pula rahmatnya, wa barakatuh, dan barokahnya. Bisa berarti seperti itu. Tapi juga bisa berarti assalamu di sini bukan nama Allah, tapi assalam dalam arti keselamatan, kesejahteraan. Semoga selamat dan sejahtera senantiasa menyertai Anda. Demikian pula rahmat dan barokahnya. Tidak mungkin Gus Dur tidak paham itu. Sangat paham bahwa itu berbeda dengan selamat pagi dan selamat siang, selamat sore, selamat malam. Tapi beliau mengajak kita seperti itu, ini dalam rangka mengajak kita untuk melakukan otokritik. Otokritik. Kritik diri, koreksi diri, mawas diri. Bahwa selama ini kita telah banyak menyalahgunakan ucapan assalamualaikum. Datang untuk menipu, datang untuk melakukan perselingkuhan pakai salam. Nah, maka Gus Dur mengajak kita, mbok ya mawas dirilah. Kalau salam yang sangat agung itu digunakan untuk hal-hal seperti itu, mendingan ora usah. Kenapa? Karena ini akan merusak citra agama. Lebih baik pakai ucapan salam yang netral, yang tidak ada hubungannya dengan agama. Ya toh? Selamat pagi, selamat siang. Selamat pagi, Pak. Lalu melakukan sesuatu yang mengganggu, itu tidak merugikan agama. Tidak merugikan agama. Tapi kalau dilakukan dengan cara-cara yang nampaknya Islami, tapi nyatanya sangat tidak Islami, ini merusak citra Islam. Ya, jadi itu sebetulnya ajakan Gus Dur untuk meninggalkan atau merubah assalamualaikum menjadi selamat pagi itu ke sana. Ajakan untuk otokritik, untuk kritik diri kepada kita umat Islam yang selama ini telah banyak menyalahgunakan. Maka di sini berlaku apa yang terkenal yang di kalangan para ulama,
Ada sebuah adagium, al-ibratu bil jauhar la bil mazhar. Yang menjadi patokan itu adalah jauhar, adalah substansi sesuatu. Bukan mazhar, bukan apa yang tampak pada aspek lahiriahnya. Bukan simbol-simbol itu yang penting. Ya. Tapi yang sangat perlu diperhatikan itu adalah jauhar, adalah substansi. Al-ibaratu bil jauhar la bil mazhar. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, ahibbaur rahman, jamaah salat subuh. Mari kita berusaha agar keberagamaan kita itu merupakan keberagamaan yang sesuai antara yang lahir dengan yang batin, yang simbolik dengan yang substantif. Inilah cara kita untuk menjaga agama Islam ini agar menjadi agama yang senantiasa dihormati dan dicintai, baik oleh kita sebagai orang Muslim maupun oleh orang lain. Hanya dengan cara menyelaraskan antara substansi dan simbol, maka Islam akan menjadi agama yang ya'lu wala yu'la alaih. Agama yang unggul dan tidak bisa diungguli. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk bahan renungan kita. Amin ya mujibas sa'ilin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq wa huwal musta'an wa alaihi tuklan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.